Bab 18 Diagnosis Denyut nadi dengan benang. Lancang. Tian Fuhai menendang pemuda itu ke tanah. Dia berkata dengan dingin, petugas medis Zhao adalah orang mulia yang saya undang. Jika Anda menghentikannya lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Ayah, dia tidak. Pemuda itu masih ingin berdalih. Tapi Tian Fuhai menyela, diam. Zhouan, bawa biang kerok ini keluar dari sini. Tuan, tolong. Zhouan tidak berani menyinggung tuan muda, jadi dia membantunya berdiri dan menggiringnya keluar pintu. Tuan muda masih tidak yakin dan menatap punggung Zhao Ping dan berkata dengan sinis, "Nak, sebaiknya kamu memohon kepada Tuhan untuk menjagamu dan menyembuhkan adikku. Kalau tidak, tunggu saja untuk bertemu Raja Neraka." Zhao Ping terdiam. Siapakah orang-orang di keluarga ini? Dia jelas-jelas memohon untuk menyembuhkan pasien, tapi dia bertindak seolah dia lebih unggul. Jika Anda tidak memberikan perawatan yang baik, Anda akan mati. Apa gunanya? Tak heran jika orang-orang zaman dahulu masih berusaha mendapatkan ketenaran dan menjadi pejabat meski mereka sudah tua. Adalah baik untuk memiliki kekuatan. Dia sepenuhnya menganggap kehidupan manusia sebagai hal yang mudah dan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Zhao Ping benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Dia berkata dengan wajah gelap, "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan membantumu. Saya akan mengungkap penyakitnya Nona." Petugas medis Zhao, jangan marah. Marah bisa melukai tubuhmu. Tian Fuhai tersenyum meminta maaf dan berkata, "Kuzi masih muda dan tidak bisa berbicara dengan baik. Kamu tidak boleh terpengaruh kata-katanya." Hehe. Zhao Ping mencibir dan berkata, "Setelah saya mengungkapkan penyakit, saya masih harus menyembuhkan istri Anda. Jika pengobatannya gagal, saya akan kehilangan nyawa. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia ini? Jika ini benar, siapa yang akan berani mengungkap penyakitnya? Siapa yang berani mengobati istrimu? Tian Zhen, kemarilah dan minta maaf kepada Dr. Zhao." Tian Fuhai memarahinya dengan wajah tegas, "Jika dia tidak memaafkanmu, kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Tianku." "Ayah." Saat Tian Zhen membuka mulutnya, dia disela oleh Tian Fuhai, "Jangan panggil aku ayah. Ayahmu dan aku tidak berani menyinggung petugas medis Zhao. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengancam petugas medis Zhao." "Petugas medis Zhao, saya minta maaf. Saya juga sangat menyayangi saudara perempuan saya, jadi saya mengatakan beberapa hal yang tidak bermoral. Saya harap Dr. Zhao dapat memaafkan saya." Melihat ayahnya sangat marah, Tian Zhen tidak berani berdebat lagi. Jadi dia harus meminta maaf kepada Zhao Ping. "Tidak masalah kamu minta maaf atau tidak, tapi aku butuh komitmen." Zhao Ping berkata, "Tidak peduli apakah istrimu bisa disembuhkan atau tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, saya lebih baik mati saja daripada harus berusaha melakukan perawatan medis." Saat Tian Zhen hendak berbicara, ayahnya mengusirnya lagi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zhao Ping dan berkata, "Petugas medis Zhao, yakinlah. Selama kamu melakukan yang terbaik untuk merawat gadis kecilku, aku jamin kamu akan hidup dengan baik, dan aku bahkan akan memberimu hadiah yang besar." "Cukup banyak." Zhao Ping mengangguk dan berinisiatif membuka tirai dan memasuki ruang belakang. Begitu dia masuk, dia merasakan wangi yang kental, yang wanginya sangat enak. Tidak hanya memiliki aroma bunga, tetapi juga memiliki aroma seorang wanita. Tian Fuhai melambaikan tangannya kepada kedua pelayan itu untuk menyingkir, dan kemudian Zhao Ping dapat dengan jelas melihat wanita itu terbaring di tempat tidur. Cantik. Liu Mengru cantik, tetapi memiliki temperamen seperti gadis desa pada umumnya. Setelah diberi polesan dikit, ia memiliki pesona dewasa yang mencengangkan. Wen Hui juga cantik. Tapi lebih dari itu, yang biasa disebut Xiao Jiabiu,
suatu inti kecantikan. Sedikit pedas, sedikit manis, bumbu kehidupan. Namun kecantikan orang di hadapanku adalah jenis kecantikan yang menawan hingga ke inti. Lemah lembut menawan. Tapi sayangnya yang sedang sakit. Namun saat ini banyak sekali bintik-bintik merah di wajahnya, bahkan ada yang sudah jadi borok, dan ada pula koreng yang mengering. Tak hanya di wajah, tapi juga di punggung tangan. Rasanya gatal dan ingin selalu digaruk. Namun tangan dan kakinya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Dia sangat cemas hingga menangis. Bantalnya basah semua oleh air matanya. Wanita cantik yang malang. Ketika wanita itu melihat Tian Fuhai, dia menangis dan memohon, "Ayah, tolong bunuh saya tidak tahan lagi." "Xiao Rou, mohon bersabarlah lebih lama lagi." Tian Fuhai berkata dengan ekspresi kasihan, "Saya telah memasang daftar hadiah dan meminta dokter terkenal dari Kabupaten Yunnan untuk datang dan merawat Anda. Ini Dokter Zhao sudah datang. Dia masih muda dan menjanjikan. Bahkan Lin Hua memuji keterampilan medisnya. Dia pasti bisa menyembuhkanmu." Setelah selesai berbicara, Tian Fuhai menjelaskan kepada Zhao Ping, petugas medis Zhao, "Wajah gadis kecil saya dipenuhi titik-titik merah, dan dia sangat gatal. Jadi saya perintahkan dia diikat agar dia tidak menggaruk. Tolong beritahu saya, sebenarnya penyakit apa ini? Bagaimana cara mengobatinya?" Zhao Ping mengangguk. Hati Zhao Ping yang awalnya khawatir kini benar-benar rileks. Dilihat dari kondisi wanita ini, terlihat jelas dia alergi. Zhao Ping juga melihat perabotan di dalam rumah, ada banyak bunga dan tanaman. Apalagi di dekat samping tempat tidur terdapat pot bunga plum 5 warna. Benda itu ada bulunya, dan bulu itu mengandung racun, jadi sangat mudah menimbulkan alergi jika terkontaminasi. Sekali kena kulit akan sangat tidak nyaman. Wanita ini kemungkinan besar memiliki alergi akibat menyentuh buah plum 5 warna. Bagi Zhao Ping, itu adalah hal yang mudah. Sekarang dia tidak perlu khawatir akan dipenggal. "Bawakan aku tali merah," kata Zhao Ping. "Apa yang mau kamu lakukan dengan tali merah?" Diagnosis denyut nadi. Dokter Zhao benar-benar tahu cara mendiagnosis denyut nadi dengan benang sutra. Tian Fuhai terkejut. Itu adalah diagnosis denyut sutra yang menggantung. Dia bepergian ke banyak tempat dan bertemu banyak petugas medis. Namun belum pernah melihat dokter yang mampu mendiagnosis denyut nadi dengan benang sutra. Hanya anggota keluarga yang merupakan pejabat di istana yang mengatakan bahwa tabib istana di istana menggunakan sutra gantung untuk mendiagnosis denyut nadi permaisuri dan selir. Langkah ini saja membuat Tian Fuhai harus mengagumi Zhao Ping. Dia bahkan menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dari dirinya. Jangan berani meremehkannya lagi. Pikiran awal untuk membunuh Zhao Ping sepenuhnya dihilangkan olehnya. Orang tua yang duduk di samping sangat terkejut hingga mulutnya melebar dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Hanya pemuda yang tampak sangat tidak meyakinkan, mengira Zhao Ping hanya sedang pamer. Dia menebak dengan benar, Zhao Ping memang berpura-pura. Dia tahu cara mendiagnosis denyut nadi dengan benang. Ada 2 alasan untuk ini. Pertama, berpura-pura menjadi superior. Melihat tirani Tianzhen membuat Zhao Ping memahami secara lebih intuitif bahwa ini adalah masyarakat di mana orang memakan orang. Hak adalah yang tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika dia tidak menunjukkan tangannya, meskipun dia menyembuhkan wanita itu, dia mungkin menjadi sasaran setelahnya. Melihat ekspresi orang-orang itu, Zhao Ping tahu bahwa dia mengambil langkah yang benar. Kedua, takut pada keluarga Tian. Hanya untuk mengungkap penyakitnya saja, kepalanya akan dipenggal. Jika dia benar-benar menyentuh tangan wanita ini, meskipun dia menyembuhkannya, dia khawatir dia tidak akan bisa diampuni. Terlebih lagi, dia juga membawa Li Hu dan Qian Liu.
Kehati-hatian harus dilakukan, jika memerikasa denyut nadi langsung menyentuh tangan tanpa bantuan benang, ini justru akan jadi bumerang. Zhao Ping memahaminya, walau sedikit. Zhao Ping menjadi tenang dan berpura-pura tidak memiliki kegelisahan sedikitpun. Berpura-puralah mengerti jika kamu tidak mengerti. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya nanti, aku akan lihat berapa banyak bagian kepalamu yang harus dipotong. Pemuda itu mencibir dalam keangkuhan. Namanya Feng Junren dan dia kenal Zhao Ping. Mereka tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi mereka juga sangat akrab dengannya, lagi pula dia selalu memikirkan istrinya Liu Mengru. Identitas dan latar belakang Zhao Ping telah diselidiki secara menyeluruh sejak lama. Itu benar-benar rakyat jelata. Dia tidak ada hubungannya dengan keterampilan medis. Semua ini hanya mengarang penuh misteri dan membohongi orang saja. Semakin tinggi dia berdiri sekarang, dia akan semakin terjatuh ketika kebenarannya terungkap nanti. Yang terbaik adalah mati secara langsung. Dengan begitu akan lebih mudah dia mendapatkan Liu Mengru. Zhao Ping tidak tahu apa-apa tentang ini. Ketika pelayan itu mengambil tali merah itu, dia memerintahkan pelayan itu untuk mengikat salah satu ujungnya di pergelangan tangan wanita itu. Dia memegang ujung lainnya di tangannya. Dua jari dengan lembut memutar tali merah, mata sedikit tertutup, seolah berkonsentrasi pada persepsi. Faktanya, Zhao Ping hanya pamer. Dia hanya melihat diagnosis denyut nadi Swansea di serial TV dan tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Apalagi rumah sakit modern kebanyakan mengandalkan berbagai instrumen untuk mendeteksi penyakit, teknik diagnosis denyut nadi peninggalan nenek moyang kita, dengan mentalitas anak muda masa kini yang terburu-buru, tidak memiliki kesabaran untuk mempelajarinya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertak orang. Butuh 1/4 jam penuh bagi Zhao Ping untuk berhenti. Dia membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dokter Zhao, apa kabar? Apakah penyakit putri saya bisa disembuhkan? Tian Fuhai bertanya dengan tergesa-gesa. Sikapnya cukup hormat, bahkan bahasanya menjadi formal. Aku bisa menyembuhkannya, tapi... Hanya apa? Tian Fuhai menjadi semakin cemas. Petugas medis Zhao, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Putrimu menderita alergi. Aku harus pulang untuk membuatkan obat. Saat ini belum ada obatnya, kata Zhao Ping. Dokter Zhao, bagaimana saya bisa merepotkan Anda dengan masalah sepele seperti mendapatkan bahan obat? Tian Fuhai berkata, beritahu saya alamatnya, dan saya akan mengirim seseorang ke rumah Anda untuk mengambilnya sekarang. Tuan Tian, dapatkah pelayanmu mengidentifikasi bahan obat? Zhao Ping bertanya. Tian Fuhai tercekat. Sambil melirik lelaki tua itu ke samping, dia segera menunjukkan kegembiraan lagi, menunjuk ke arahnya dan berkata, petugas medis Zhao, ini Feng Zhengchu, petugas medis di daerah Anda. Dia harusnya bisa mengidentifikasi bahan obat. Saya akan memintanya pergi ke rumah Anda untuk mengambilnya. Feng Zhengchu, si anjing Dr. Feng, yang membunuh seluruh keluarga Wen. Zhao Ping diam-diam terkejut. Dia akhirnya bertemu dengan master yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Mungkinkah adopsi Wen Hui olehnya terungkap? Seharusnya tidak demikian. Jika dia benar-benar terekspos, bagaimana dia bisa berdiri di sini dengan tenang? Mereka sudah lama menangkapnya dan membawanya ke kantor pemerintah daerah, di mana dia akan dieksekusi pada hari itu. Waktunya sudah sangat lama berlalu. Sepertinya ada rahasia lain yang belum saya ketahui. Zhao Ping menekan pikiran ini, mengangkat tangannya ke arah Feng Zhengchu dan berkata, ternyata itu adalah petugas medis Feng. Saya sudah mengagumi namanya sejak lama. Saya sangat beruntung bertemu dengannya hari ini. Senang berkenalan dengan Anda. Feng Zhengchu juga mengepalkan tinjunya dan berkata, saya harus berterima kasih kepada Tian Fuhai yang meminta untuk mengambilkan bahan obat,
bukankah ini sama dengan memberinya resep? Namun, Zhao Ping menjelaskannya secara langsung dan berkata dengan santai, Dr. Feng, Anda bukan anak saya, dan Anda bukan murid saya. Bukankah agak tidak pantas untuk mengambil bahan obat atas nama saya? Bagaimana kalau kamu mengakui aku sebagai ayah baptismu, atau memujaku sebagai gurumu?